Nah, fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan itulah membuat Mami ini tidak menerima maafnya maupun dia sujud di kaki. Makanya waktu dia ngomong kamu tentang bibi segala macam itu, netizen jangan percaya. 100% bahkan 1000% nggak bakalan itu benar. Ya karena gini, kalau Mami lihat, dia disuruh. Mungkin ada orang yang benci sama kamu menggunakan jasa dia. Gitu, aku udah tahu lah orangnya. Katanya si Yoke ini sebelumnya memang sering memfitnah, ribut, mencoba untuk viral terus lah. Itu dengan siapa aja? Katanya agama dia apa sih? Nggak punya agama. Kan bapaknya Islam. Ibunya sekarang Kristen, omanya Konghucu. Ya dia nggak tahu agamanya apa. Dan si Yoke ini pernah numpang juga di sana. Bahkan diajak jalan-jalan nih, pakai mobil Mini Cooper. Siapa nih yang di Amerika? Kak Juli. Oh, Julia, ya, Kak Juli. aku udah sering bahkan nonton dia live-nya. utang udah pernah di situ, bahkan maling pun dia di situ. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cam On Entertainment, podcast di Jujur Aja. Udah deh ngaku aja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Mami Isa. Hai Mami, ulala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak online terkasih, tercinta, tersayang dan ter-up to date. Oke, ini lebih pro ya. Apa kabar Mami? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sehat, diberikan umur panjang. Dirimu apa kabar? Alhamdulillah, kita selalu baik. Ya. Walaupun Ada guncangan, apa ini? ada Guncangan gempa bumi yang menghantam Marissa Ica, ya kan? yang tidak diinginkan. Ya, harus tegar ya, jangan Always bersedih. dong, harus. Cuma kan kita harus banyak sekali nih orang-orang yang berspekulasi, terus gunjingan, karena kehadiran seseorang. Seseorang yang tidak kamu kenal tapi menghantam, membuat fitnah. Iya, Ya kan? Iya. jadi Mami Isa dipanggil ke sini karena Mami kan mengenal cukup lama sosok orang ini. Sebut aja namanya Yoke. Gitu, Yoke Chong gitu ya. Yoke Chong lah ya yang cocok. Jadi dia Chong. Ya dong. Dari gempa bumi pun kelihatan. Gimana sih? Masih bertanya ya kan Yoke itu Memvalidasi. memvalidasi orang payudara gimana ceritanya perempuan begitu ya kan? Lanjut, maaf ya anak online agak kasar ya, karena makhluk yang kita bahas kali ini memang agak Bukan seru. manusia. Bukan mana? Ya, entah dia diciptakan dari makhluk mana ya kita bahas kali ini ya, karena memang sudah kelewatan ya, Ya, benar, Ica ya, benar. gitu. Soalnya Kalau paling- mungkin Mam yang dihantam oke lah, tapi ini seorang Marissa Ica ya, yang tidak tahu menahu kan? Betul, dan juga sudah membawa-bawa nama almarhum, almarhumah, itu kan aduh, sudah speechless kelewatan banget sih, ya. Apalagi itu kan sudah banyak merugikan banyak orang. Sampai ya ini kan nama orang yang telah tiada, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan, Betul. dia juga tidak bisa meminta maaf. Terus udah gitu, kalau nauzubillah min zalik ya, anakku seorang Gala kan tidak ada orang tua, terus ternyata dia jejak digital itu Ada. ditonton, itu kan menjadi pertanyaan, benar nggak sih bahwa papi saya ini pernah menikahi orang yang dia nilai baik, menolong dia gitu. Iya, betul. Jadi kan akan menjadi pertanyaan kalau ini tidak dikelirkan. Iya, dan Bagiku, harus diluruskan. betul, bagiku ini harus diluruskan, dikelirkan. Malah akhirnya aku jadi membawa ke ranah kepolisian kan, dan Mami akhirnya menjadi saksi. Dan Mami menawarkan diri menjadi saksi karena Baik, langsung gini, Mami mau jadi karena saksi. ini orang sudah kelewatan. Betul. Gitu, karena dari sekian banyak orang itu hanya Mami yang mengenal sosok makhluk biadab ini. Benar, Gitu. karena aku kan juga tidak tahu Tidak dia kenal. track recordnya kehidupan dia seperti apa. Aku juga tidak mengenal orang ini. Nama dia ini baru aku kenal gitu loh. Nah terus ternyata kan Mami jauh mengenal dia lebih. Iya, jauh mengenal, bahkan pertama kali menginjakkan kakinya ke Jakarta itu numpang di tempat Mami, tidur di tempat Mami. Oke, Mami ceritakan sih, dia ini siapa, dia ini seperti apa, histori hidupnya bagaimana. Jadi Yoke ini pertama kali Mami kenal, dia DM Mami ya karena punya masalah dengan NN, ya, inisial NN. Nah kebetulan memang waktu itu Mami sama NN berseteru, bukan waktu itu, sampai sekarang sih, gitu ya kan.
Nah, lalu ini si Yoke ini menjadi salah satu distributornya MM. Oh. Nah, karena mereka berseteru, dia lihat bahwasanya, oh siapa nih orang yang bisa saya deketin? Ya, satu-satunya ya Mami dong. Nah, karena Mami sangat welcome orangnya. Awalnya sih waktu DM itu aku nggak terima. Cuman Mami bilang begini, Yoke kalau mau mau Mami bantuin, udah kalau mau ketemu datang aja ke Jakarta. Tapi aku nggak ada keluarga nih di Jakarta. Ya udah nggak apa-apa, Mami memang menawarkan. Sebelumnya dia tinggal di Amerika. tahun berapa itu? Kalau nggak salah ya, tahun 2000. Tapi dia warga negara Indonesia dong? Dia warga negara Indonesia. Nggak tahu juga sih, mungkin punya 2 kewarganegaraan yang Iya kan itu udah jelas ya, kita sudah selidiki dan akhirnya dia memiliki paspor Indonesia dan juga Amerika, yang dimana itu tidak diperbolehkan. Nah, dia minta bantuan bahwasanya adiknya diteror, adiknya yang perempuan. Jadi satu bapak beda ibu adiknya. Nah, jadi adiknya diteror, dia bilang ya udah akhirnya Mami bantuin lah ya dalam kondisinya waktu itu. Nah, dia itu kan kaum LG Basement ya. Apaan tuh? LG Basement lah gitu. LG Basement itu dulu itu dia nggak dandan seperti itu, masih botita lah gitu. Botita apa lagi? Coba dong dikasih tahu, jadi orang tuh kalau di komen-komen Botisari Boti gitu. Kalau nonton udah paham lah itu, udah pahamnya. Nah, karena dia masih belum dandan apa segala macamnya. Nah, ya udah kamu datang aja. Nanti Mami punya kamar kok kayak gitu. Nanti Mami bantuin gitu ya. Jadi dia nggak punya keluarga di sana. Keluarganya ada di Bandung. Gitu. Nah, itu pun keluarganya. Nah, satu kali lagi Mami bilang, Mami tidak menghina dia secara anak broken ya, tapi memang anak ini kurang didikan orang tua. Gitu. Jadi maka dia bersikap seperti itu. Jadi agak labil, mungkin ada juga penyakit agak kelainan ya, tapi nggak tahu entah semacam apa gitu ya, nggak ngerti. Memang anaknya itu suka berubah-ubah gitu. Kadang baik, kadang enggak, kadang baik. Dia minta maaf sama Mami itu udah lebih dari 3 kali. Oh, berarti memang orang ini memang punya kayak kelainan. Agak kelainan memang. Jadi nggak bisa dibilang dia manusia secara normal. Harusnya dia harus ke psikiater nih. Masalahnya adalah Mami aja orang yang bantu dia aja bisa dia serang. Bantunya seperti apa, Mam? Ya seperti yang Mami bilang tadi, datang ke Jakarta, Mami kasih tampungan. Oh, ditampung di rumah ya? Di apartemen ya. Kemana-mana Mami pinjamkan mobil, dia nggak punya mobil. Kalau gitu di Jakarta gitu. Terus ya Mami juga tidak bisa menghilangkan kebaikan seseorang. Mau bagaimanapun dia juga pernah baik ya, tapi tidak sebanyak baikku gitu ya kan. Tapi tetap kita tidak boleh menghilangkan itu. Cuman makin kesini makin kesana, mungkin dia lihat kehidupannya Mami dengan kehidupan huru hara, terus dia lihat juga NM dengan huru hara, dia berpikir bahwasanya dengan huru hara itu bisa kaya raya gitu. Tapi nggak tahu usaha saya di belakang sana apa gitu kan. Dia pikir hanya dapat dari endorsement gitu loh. Nah, jadi mungkin dia melihat, jadi kayak seperti, apalagi dia kan suka juga dengan LL ya, jadi dia tuh seperti agak-agak mencontoh lah gitu loh, agak mencontoh kelakuan apa segala tingkah laku kayak gitu. Jadi ya udah dia pengen seperti itu dan dandanannya dia pengen kayak LL, tapi kelakuannya pengen kayak NM gitu, paham kan? Nah, tapi rezekinya pengen kayak Mami, tidak bisa, gitu beda ya. Mami sudah ditakdirkan memang sama Tuhan itu kaya raya. Amin. Kalau dia nggak boleh. Sombong nggak sih? Sombong ya, orang sombong itu hal yang ada namanya. Mami sombong bukan sama kalian. Lanjut. Jadi dia tinggal bareng itu berapa lama? Bolak-balik ya. Jadi kadang 1 bulan, kadang dia 2 bulan. Memang kadang pernah sih dia bilang, Mami aku karena kelamaan nanti di Jakarta nggak enak, aku sewa apartemen ya, itu juga ada. Apa yang permasalahan yang akhirnya Mami tidak respect lagi? Oh iya, kenapa tidak respect kayak seperti ini? Waktu itu Mami kan sama si Korla kan berseteru ya. Jadi orang-orang kan dulu kan lagi muji-mujinya sekolah kan, nah dia nempel-nempel gitu, nempel-nempel karena masuk Mami, kamu kalau memang suka sama Korla jangan posting dulu karena nanti Mami diserang, karena kan kamu teman deket gitu loh. Udah tenang aja, enggak nih yang penting aku dapat apa namanya itu seperti insight, dia pengen impresinya naik. Dia nih memang ngejar penonton ya? Memang ngejar penonton. Nah, bahkan Instagram dia yang dulu tuh beli sama Mami memang 25 juta atau 35 juta. Kalau Instagram yang sekarang? Yang sekarang beli sama si Gaby.
Oh, ini beli juga. Beli juga 700.000 followers ini beli. Oh, dia Dan memang centang suka yang birunya beli. instan ya. Ya, centang birunya beli. Kalau yang kemarin itu centang birunya asli. Karena mami yang memverifikasi. Oh, oke. Gitu. Kan kelihatan tuh nama, kalau centang biru palsu sama asli kan kelihatan. Ya bisa Nama di search-nya juga nggak ada juga. Kelihatan gitu ya. Jadi pas dia bela-belain seperti itu si Korlannya kan mami diserang. Mami itu si Yoga kok begini. Karena waktu itu kan memang mami lagi nggak baik hubungannya waktu itu gitu. Nah akhirnya aku diamin, cuekin gitu. Aku cuekin, setelah aku cuekin dia konfirmasi. Nah aku tuh kan kalau tipe orang yang marah itu kan diam aja dulu. Tapi lu jangan ganggu gitu, jangan mendesak supaya aku cepat baik gitu, nggak bisa. Aku nggak bisa ditekan gitu. Nah tapi dia nggak sabar, hanya berselang 2 hari, hari kedua aku diam, dia langsung membuka semua, membantai semua aku di media sosial maminya. Dia Aib-aib gitu. semua. Oh. Bukan masalah aib. Kalau aib nggak apa-apa. Oke. Semua orang udah tahu aibku. Tapi fitnahan yang seperti fitnah. dialami oleh Ica. Iya. Fitnah. Iya. Contohnya, aku sama anak aku itu tinggal serumah, contohnya berzina. Oh. Atau dia posting orang tua dari anaknya mami, kayak gitu. Terus nanti apa. Pokoknya tambahan-tambahan yang dia bikin gitu. Bukan yang contohnya, dia kan laki asli. Bukan seperti itu, bukan. Bukan yang sudah orang menduga-duga itu, bukan. Tapi orang yang tidak duga-duga. Contohnya, aku dibuang sama keluarga aku. Orang yang tidak duga-duga, bener-bener Iya. banget fitnahnya Aku gitu ya. dibuang sama keluarga aku ini kan tulang punggung keluarga. Nggak mungkin dong sekaya aku dibuang sama keluarga gitu ya kan. Keluarga aku itu sangat bergantung sama mami gitu loh. Nah itu kan sebuah fitnahan. Terus nanti ibunya ini ibunya. Sedangkan ibu aku udah almarhum. Jadi dia tuh posting foto ibuku, tapi itu bukan ibuku. Oh. Jadi ibu suka ngedit foto ya. Ibu yang dia posting itu aku posting lagi. Ini mak siapa ya? Ya karena merasa bukan ibuku ya aku tersinggung gitu. Nah, fitnahan dan tuduhan-tuduhan itulah membuat mami ini tidak menerima maafnya maupun dia sujud di kakiku. Karena udah betul, keterlaluan memang. Keterlaluan. Ya. Makanya waktu dia ngomong kamu tentang bibi segala macam itu, netizen jangan percaya. 100% bahkan 1000% nggak bakalan itu benar gitu. Jadi kalau mami bilang nih kalau sama netizen ya, kalau netizenku udah pinter ya. Jadi dari ucapan 1000 ucapannya si Yoke ini hanya bisa kalian percaya 0,00009-nya gitu doang. Lain nggak bisa dipercaya. Karena aku udah mengalami sendiri apa seperti apa dia jabarkan. Seniat itu ya kadang kalau mau Seniat fitnah itu, orang ya. dia cari gitu kan. Nah, untungnya mami ini kan nggak punya jejak digital pada masa lalu dan aku tidak pernah memposting keluargaku dan orang lain tidak tahu siapa ayahku, kakakku, yang tahu hanya orang-orang terdekat gitu loh. Jadi makanya aku menyerang dia gampang karena keluarganya diposting mulu ya kan. Ya kan? Kalau mau menghina, aku lebih jago menghina orang, gitu kan. Bisa aja aku bilang, bapak lu kan badut atau apa. Kan tapi aku nggak setega itu. Karena dia udah mulai menghina keluarga kan. Sekalipun itu bukan foto ibuku, bukan foto ayahku, bukan foto keluargaku. Cuman dia mencoba gitu loh, mencari. Gitu. Nah, katanya si Yoke ini sebelumnya memang sering memfitnah, ribut, mencoba untuk viral terus lah. Itu dengan siapa aja seperti itu. Jadi dia ingin, yang mami bilang tadi, ingin mendapatkan impresi. Postingan dia sekarang itu aja, sudah impresinya tinggi, dia langsung posting untuk mendapatkan endorsement tadi. Ya, dulu memang hidupnya enak. Contohnya sama dia bersuami kan aku bilang dia kaum LGBT man. Resmi bersuami istri, bersuami-suami di luar negeri sana dan sudah diceraikan. Memang dulu lumayan tajir. Suaminya bukan tajir lah ya, oke lah. Ya gaji 80 juta kali ya. Kalau di Amerika kan di US. Kalau dibilang ditanya sama siapa aja dia berseteru ya tentunya sama NM, sama Kak Fitri, sama Mami ya. Banyak sih sebenarnya yang kemarin-kemarin dia berseteru sama Gaby, banyak dia berseteru sama orang lain. Tapi mereka berseteru memang pernah kenal kan, nggak kayak aku yang bener-bener nggak kenal sama sekali sama dia. Kalau dibilang pernah kenal, ada juga ya benar. Iya benar. Kenal kan? Ini berarti kenal, ya. Satu-satunya aku nih orang yang dia nggak kenal. Iya karena gini, kalau mami lihat dia disuruh. Mungkin ada orang yang benci sama kamu menggunakan jasa dia. Gitu, aku udah tahu lah orangnya. Aku juga pura-pura nggak tahu aja. Kan ceritanya membawa cara saya.
Kalau kita ngumpi ya kan. Nah, selain itu dia berseteru sama yang lainnya, ada lagi kakak-kakaknya Mami itu di Amerika ya, tinggalnya di Seattle, dan si Yoke ini pernah numpang juga di sana, bahkan diajak jalan-jalan nih, pakai mobil Mini Cooper-nya. Siapa nih yang di Amerika? Kak Juli. Oh, Julia, ya, Kak Juli. aku udah sering bahkan nonton dia live-nya. utang udah pernah di situ, bahkan maling pun dia di situ. Dan udah dimasakin bakso, bisa-bisanya dia tuh bisa bertindak kriminal di sana gitu loh. Dan itu sih udah di-report ya sama Kak Julia ya. Ya semoga aja benar gitu. Aku nonton tuh live-nya, Nah. katanya tinggal bareng. Sama pokoknya orang yang sudah menampung dia Iya. pasti dimusuhin. Ada lagi salah satu artis, tapi aku nggak bisa sebutkan itu ya, karena nggak mau nyangkutin. Pernah juga dia numpang di situ dan dia jelek-jelekin juga ke Mami, gitu loh. Karena aku merasa itu bukan urusanku, nggak mau gitu loh. Apalagi kan ini kan bukan artis sembarang artis gitu loh. Dia suka ngejelekin juga, gitu. Terus keluarganya tadi Mami bilang di Bandung ya? Ya, jadi kalau dibilang keluarganya, jadi kan Yoke ini kan ibunya kan anak pungut ya. Dia yang dibuang di Tahu semua lo Mami lo. di pinggir-pinggir kelenteng gitu. Oh. Nah, di pinggir-pinggir kelenteng itu, jadi Mami udah ketemu sama si nenek itu, oma yang memungut ibu kandungnya. Jadi dimasukin keranjang gitu, ditaruh. Kok Mami tahu? Tahu dong, ditaruh gitu anak. Gitu. Ditaruh, diambillah masih oma itu, dibuatlah di suatu kelenteng. Nah, dirawat sampai gede, udah selesai seperti itu, tiba-tiba nikah sama bapaknya. Oke. Nah, setelah besar ini kan namanya kan beda agama ya. Bapaknya kan Muslim, ibunya kan Konghucu kalau nggak salah. Nah, dirawat sama kelenteng. Nah, setelah dirawat dengan baik, karena nggak setuju orangnya. Kelenteng itu apa? Tempat ibadah gitu. Jadi dia dibesarkan di kelenteng? Ya, ibunya ya. Ibunya dibesarkan di kelenteng. Akhirnya beranak pinak lah. Timbullah si Yoke ini sama adiknya sama kakaknya satu. Jadi Gitu. dia itu tinggalnya di kelenteng? Tinggalnya di Rumahnya kelenteng, nggak ada rumah, tinggal di kelenteng. Jadi ibunya ini udah melahirkan Yoke itu di kelenteng ini. Oke. Nah, cuma sampai dia dewasa, sampai dia tinggal belum, masih SMP. Nah, jadi ibunya ini kan bukan dipungut, dapat ditemukan di depan kelenteng. Ya. Nah, setelah itu kan udah besar kan menikah sama bapaknya. Ya. Beda agama. Ya. Masuk beda Islam. agama tuh menikah. Iya, beda agama, masuk Islam. Dibuang, masuk Islam. masuk tapi. Islam. Oke. Dibuang lagi ini ibunya nih sama kelenteng tadi. Gitu. Karena? Beda agama, nggak boleh masuk Islam. Oh. Kecewa dong Karena omanya. kelenteng ini agamanya bukan Muslim ya? Konghucu kalau nggak salah, apa Buddha ya. Oke. Jadi nggak boleh. Nah, setelah itu pindah keluar dari kelenteng kan. Keluar dari kelenteng punya anak. Kakaknya sama dia. Kalau adiknya ini beda lagi, perempuannya, bapaknya. Nah, ternyata selingkuh. Nah, selingkuh nikah kan sama ibunya yang sekarang. Nah, selingkuh nikah sama sekarang, si ibunya ini udah ditendang sama bapaknya, ditendang juga sama oma yang ada di kelenteng. Akhirnya jadilah TKI di Amerika Serikat, bawa si Yoke pada saat belum lulus SMP. Sama kakaknya yang udah lulus SMA. Kerjalah di negeri Paman Sam sana, gitu ceritanya. Cerita dia kenapa ke Amerika itu Ya itu tadi diusik kan, cuma karena ini aja. selingkuh bapaknya, cerai, dibawa anaknya. Iya. Sedangkan si yang punya kelenteng nggak terima lagi kan, lu udah masuk Islam ya udah. Nah sekarang baliklah pas sudah di Paman Sam, dia agamanya Kristen gitu. Jadi memang ibunya ini udah, ya namanya kan pohon itu kan buahnya nggak jatuh ke bawah ya. Ibunya aja nggak tahu diri kok, dalam arti nggak berterima kasih dengan kelentengnya. Apalagi itu anak biji ketumbar. Ya kan? Iya, makanya dia tuh emang bukan aku menghina keluarga Boken ya. Ya dia dari keluarga Boken jadi kurang kasih sayang. Dia sama ibunya aja cocok berantem. Ibunya tuh di mana sekarang? Di Amerika jadi pembantu. Oh, Mami tahu semua ya. Gitu. Tapi bapaknya berarti Di Bandung. Pernah ketemu sama keluarganya? Si Oma pernah. Si Oma itu gitu. Waktu si Oma itu kan ya Mami bukan ini ya, karena memang harus diomongin ya, karena Yoke ini kadang nggak tahu terima kasih gitu ya. Kadang ya makanan Mami beliin, aku kasih, setiap kesana aku kasih duit gitu. Omanya ini seperti apa namanya, peramal ya, ramal-ramal gitu. Jadi
Ini lucu ya, cerita lucu Iya, nih, iya. boleh ya cerita lucu. Jadi dia kan feng shui katanya, ya mungkin mengatasnamakan feng shui lah, ya udah. Maksudnya ya kalau mau duit aja Ya. gitu. Diramal lah. Ya nanti mami tahun ini bagus banget, sukses ini. Oh bulan 4 ini duitnya gede banget. Kata si Oma ini, si Yoke, bagus mami, dapat nanti bulan 4. Bulan 4 gue di penjara, ditahan polisi. Itu salah. Bulan mana yang ada gue habis duit. Bener itu nilai ta'ala, bener. Gue gak percaya namanya ramal-ramalan. Itu cuman karena iseng, dalam itulah keisengan ya. Oh. Semua takdir dan kehendak Allah ya. Jadi jangan percaya sama peramal gitu loh. Gue bilang, lu kalau mau duit aja, gak usah ramal-ramal orang gini gitu. Oke, jadi dia ini dibesarkan di Klenteng dan Di Kelenteng sampai SMP, sebelum SMP. oh dari bayi tuh Ya, dia tinggal di situ, rumah dia di situ. rumahnya di situ. Jadi kalau pulang kampung ya di situ, kita di situ. Oh oke. Masih ada kamarnya, masih ada ininya. Saat ini agama dia apa sih? Nggak punya agama. Ya kadang kan bapaknya Islam, ibunya sekarang Kristen, omanya Konghucu. Ya dia nggak tahu agamanya apa. Sepele begu kali. Apa tuh? Kalau kami orang Batak itu yang menyembah begu itu hantu. Hantu yang bisa membah sama dia, jadi nggak tahu. Oh gitu. Kalau dia punya agama nggak mungkin orang kayak gitu. Tiba-tiba nih aku kepikiran, dia ini kan tadi ada masalah sama ibunya ya? Dia ada, tapi nggak terlalu frontal ya, karena memang ya mau gimana lagi kan satu-satunya anak laki-laki. Jadi tiba-tiba jadi banci kayak gitu ya, ibunya ya shock juga. Jadi sempat ibunya ditegur oleh gereja waktu melihat postingan-postingan mami gitu. Nah dia minta maaf. Sebenarnya ya udah aku nggak mau bahas lagi gitu loh. Cuman kesini anaknya tambah bertingkah gitu loh. Udah tiga kali lebih dia minta maaf sama aku. Udah 3 kali lebih minta maaf. Minta maafnya selain dia WhatsApp, dia juga bikin klarifikasi. Tapi berulah lagi. Gitu. Ya. Kemarin dia sempat mendatangi ibunya Kak Fitri Saultero itu. Apa ya kaitannya? Gini, sebenarnya dia nggak ada kaitan. Dia hanya manas-manasin Kak Fitri aja. Ya. Dan aku, maaf nih ya, aku juga kenal sama ibunya. Dan setelah aku mengenal Kak Fitri, apa yang dikatakan ibunya, aku bisa jamin 100% itu salah semuanya. Jadi memang, ya aku udah tahu lah, itu mungkin... Kenapa dia bisa datang ke rumahnya ibunya Kak Fitri? Ya karena dia... Lewat akses apa gitu? Karena dia beranggap bahwasanya ibu Kak Fitri ini sama dia lagi berseteru kan? Ya. Gitu. Tapi kan netizen nggak tahu, selalu mengejas Kak Fitrinya anak durhaka kan? Padahal cerita sebenarnya kan emang dari kecil kan Kak Fitri ini dirawat oleh kakaknya, bukan sama ibunya. Tapi Kak Fitri itu selalu kirim duit loh. Dan aku yang buktinya sendiri. Kalau dulu memang aku percaya dengan kata ibunya, karena aku yang ketemu, makanya kita harus mendengarkan dua belah pihak. Ya. Karena aku ketemu sama ibu Kak Fitri, pernah juga aku kasih uang jajan gitu loh. Ibunya ini dikontrol oleh adik tirinya Kak Fitri. Gitu. Kalau aku bilang hanya cemburu sosial antara si adik tiri dengan si kakak. Gitu. Nah, dimanfaatkanlah oleh si Yoke ini untuk apa namanya, jadi untuk konten. membalas dendam dan dijadikan konten Ya. impresi gitu loh. Untuk ya namanya sakit hati juga sama si Fitri gara-gara dulu kan waktu dekat sama MM gitu loh. Kalau dulu sih aku benar, aku terpengaruhi dan hanya melihat sebelah pihak. Setelah dekat sama Kak Fitri, ditunjukin bukti-buktinya, aku lebih percaya Kak Fitri. Kan kita harus bukti, fakta dan data, bukan hanya katanya. Ibunya kan katanya gitu. Hanya untuk mengharapkan belas kasihan dari yang lain supaya dapat duit. Gitu loh. Sebenarnya kalau aku ketemu sama ibunya, udahlah baikan aja. Kak Fitri itu gak kekurangan duit, banyak duitnya. Ya. Jadi kalau aku bilang ibunya mendekati Yoke itu salah besar, sangat salah besar. Mam, jadi maksud aku, pertanyaan aku tuh kenapa dia bisa punya akses untuk tiba-tiba datangin ibunya Kak Fitri? Itu ceritanya tuh gimana? Jujur aku kan baru nih yang masuk dalam tiba-tiba kehidupan ini kayak terkaget-kaget ini. Jadi Mami urutkan ya. Iya. Jadi awalnya itu kan Yoke ini kan jadi distributornya MM ya. Gitu. Jadi distributor. Ini jadi bawa banyak nama orang ya. Ya, karena ini historinya seperti ini supaya bisa dapat dari mana aksesnya Oh kan. iya. Jadi Ini nggak ada tujuan nggak ada. men-spill nama orang, tapi nggak ada.
Karena histori ya. Historinya seperti ini gitu ya. Jadi makanya kenapa Kak Fitri terbawa-bawa kan sampai dia mengenal ibunya kan. Nah, awalnya kan dia menjadi distributor CNN. Ya. Nah, karena ada sesuatu hal yang terjadi di internalnya, terus si Yoke ini membuat keributan di dalam grup skincare tadi. Makanya Kak Fitri ambil-ambil. Ambil-ambil menegur. Bukan mengancam, bukan apa, hanya menegur. Dia tidak terima gitu. Akhirnya dia keluar dari grup, ya. Dia mencoba datang lagi ke Jakarta yang seperti Mami bilang tadi, ku tampung di rumahku. Tapi di balik itu aku nggak tahu dia bisa dapat akses ke ibunya Fitri. Usut demi usut, ternyata kan memang dari adik tirinya tadi yang Mami bilang. Dia berteman nih. Iya, adik tirinya mend-DM si Yoke. Karena dia berseteru dengan Kak Fitri. Iya, gitu ceritanya. DM mencari kubu. Iya betul, mencari kubu. Kan klop nih antara si adik tiri sama si Kak Fitri kan lagi berseteru. Ya udah klop, oh siapa nih musuhnya gitu. Jadi mau follow. Dulu pun adiknya mau follow Mami, DM gitu. Nah, Mami yang herannya gini, nih netizen harus mencatat ya. Kalau Mami bilang ibu yang baik itu tidak akan pernah menjelekkan anak kandungnya, bahkan datang-datang ke podcast gitu loh. Mam, harapan Mami untuk Yoke, orang yang Mami kenal, orang yang pernah Mami sayang. Sebenarnya sudah tidak ada harapan. Tapi untuk bukan harapan ya, tapi masih mau mendoakan yang baik-baik nggak? Oh tentu, karena doa yang baik itu kan kembali kepada pengucap doa ya. Mami mendoakan ya dia harus semoga dapat teguran dari Allah, gitu. Teguran ya. Teguran itu bukan azab, ya. Nah, stop berhenti memfitnah orang. Kecuali yang kamu katakan itu fakta masih oke. Tapi itu pun kalau fakta hanya katanya, tidak A1, diem. Jangan hanya untuk mencari impresi yang dia banggakan, lalu menjatuhkan dan merugikan orang lain, termasuk Ica nih. Betul, ya, menyebarkan berita bohong. Iya, bukan hanya Ica, keluarga Vanes, Gala nanti besarnya bagaimana, ya itu nggak boleh, gitu. Nah, harus dikasih pelajaran. Nah, buktinya, bukan buktinya, harus dikasih pelajaran, ya dirimu udah laporin dia. Jangan pernah cabut laporan dan jangan pernah secara kekeluargaan karena kamu bukan keluarga. Pasti ya kan dicabut. Jangan cabutnya karena Mami saksinya. Tapi ini kita bukan benci orangnya ya, benci kelakuannya. Jadi negara kita ini kan apa yang dilakukan itu kan harus ada sanksinya. Dan dipertanggungjawabkan. Betul, harus mempertanggungjawab apa yang dilakukan. Apabila nanti tidak ada hal-hal seperti ini, akan banyak orang melakukan hal yang sama. Betul. Gitu. Jadi apabila udah membuat kesalahan, misalkan pencuri, dia udah tobat, tapi kan asas dasar perilaku pencurian Anda ini harus dikenakan sanksi. Apa sih sanksinya? Ya nanti kita lihat nanti seperti apa. Ya semoga dapat sanksi lah. Kalau seandainya pun dia nggak datang-datang ya tinggal diterbitkan aja DPO-nya. Ada video dia kayak, sorry ya, maksudnya ini kan gak bener banget. Makin kesini sosial media kita semakin mempertontonkan yang buruk-buruk. Dia kayak berhubungan badan, itu dia videoin. Betul. Itu kan kayaknya sebenarnya sudah tidak boleh teman-teman menormalisasikan orang-orang yang seperti ini. Anehnya banyak yang muji-muji. Betul. Dengan alibi dia kan nggak munafik. Itu jangan. Ya, saya harapanku ya kita ini negara yang hampir banyak Islam. Makanya Mami bilang orang yang memfollow dia sumber daya manusianya sama kayak dia. Terus anak-anak sekarang bisa mengakses sosial media, internet dengan gampangnya. Janganlah maksudku untuk kayak mensupport orang-orang yang memposting dengan gampangnya. Memposting aib sebenarnya. Apa ya, hal-hal yang tidak boleh dipertontonkan oleh banyaknya orang, hubungan badan, apalagi dengan sesama jenisnya dia itu kan khawatir jadi mencontohkan yang mempertontonkan yang nggak bagus gitu. Apalagi dia ada video dibayar 50 USD ya. Jadi dia benar dibayar tuh 50 USD setiap habis berhubungan badan. Ya 50 USD kan paling berapa sih? 750.000 kan? Iya. Cuma bersin doang. Jangankan 750.000, 100 juta loh. Gak perlu gua ke Amerika. Satu endorse Mami berapa sih? Aduh. Bisa melempar dia ke benua Afrika. Gitu. Jadi kalau ditanya kerjaannya ya itu.
Ada kerjaan yang benar, ada kerjaan. Enggak ada. Dulu kan jualan atau apa kan enggak sebelumnya ada. kan distributor kan. Makanya mencoba tadinya gitu. mencoba. Oke. Ternyata kan dia Malah huru-hara. huru-hara di situ. Memang waktu dia datang ke Indonesia juga dia mau buka bisnis apa ya, Mam, gitu yang cocoknya. Jadi waktu dia sama Mami itu lebih terarah ya hidupnya sebenarnya. Kok tiba-tiba dandan begitu, aku juga kaget tiba-tiba. Kan waktu masih pisah sama Mami itu kan dia masih ngondek-ngondek botita gitu aja. Oh tapi Gitu. lupa aku, selain aku yang dia serang yang dia nggak kenal tuh Venica. Kamu kenal Venica nggak sih? Oh, kenapa? Oh, Pemilik Five Star Oh Restaurant iya, Kak dia. Fitri. Jadi siapapun yang dekat sama Kak Fitri pasti diserang. Gitu konsepnya. Iya. Oke, terus pada saat menyerang aku mungkin dia asik karena penontonnya banyak. Iya, ada yang dia serang, ada yang deketin. Yang kemarin ada yang dia deketin gitu untuk nyerang juga gitu. Oh, oke. Tahu kan? Gitu. Jadi selain itu, pintar-pintar dia lah. Harus kita yang lebih bijak gitu loh. Sebagai teman-temannya Kak Fitri harus lebih bijak. Ini orang siapa? Jangan tiba-tiba foto bareng berdua. Ada caption, bahaya loh gitu. Nggak bisa. Ini overlap. Posting nggak tuh? Gak apa-apa, sampai prit lucu. Mami kan ada posting tuh kemarin. Paspornya dia punya 3 ya. Aku Kenapa bisa seperti itu? Mami, Nah, seharusnya jangan tanyakan kepada Mami, kok bisa begitu Mami? Bagaimana itu imigrasi? Harusnya gitu. kan aku kan di sini sebagai pembawa acara. Jadi itu harus kita pertanyakan memang, makanya Mami posting kemarin karena udah sebel ya. Dan memang kalau menurut Mami harus wajib, kalau dalam hukum undang-undang negara kalau nggak Ya, salah, tidak tata boleh. negara kali ya mungkin ya, itu kan nggak boleh. Ya. Jadi kita harus nggak bisa punya 2 kewarganegaraan. Ini bukan 2 lagi, 3 dia bikin itu paspornya gitu loh. Aneh. 1 dengan berjenis kelamin perempuan Amerika, jenis laki-laki Amerika, jenis laki-laki Indonesia kan. Transgender. Nah, yang perempuan ini kan belum sah. Kalau di Indonesia itu bisa ancaman 14 tahun penjara. Oh. Hukumannya karena pemalsuan identitas Ya. gitu loh. Nah, ini kan dia di Amerika. Nah, aku nggak tahu tuh undang-undangnya bagaimana. Apakah dengan tidak mengganti kelamin bisa langsung rubah dengan gendernya? Nah, itu kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau untuk 2 paspor dengan kewarganegaraan berbeda, otomatis satunya harus dikorbankan gitu. Bukan begitu imigrasi. Mohon dicek kembali Mohon migrasi. dicek kembali, kita kan nggak tahu, ini cuman diduga-duga aja gitu. Kita sih nggak ada menduga-duga sih. Gitu. Masalahnya kan mohon maaf ya, saya tidak kenal kamu. Nah, makanya dengan podcast ini kita mengupas tuntas tentang siapa dia supaya Siapa dia, orang-orang orang lain ini- tidak kemakan fitnahan dari dia sendiri. Ya karena orang lain juga banyak bingung ya, tiba-tiba orang ini saya juga Nongol gitu. Iya, tiba-tiba orang ini nongol dan seolah-olah menyampaikan sesuatu yang dia benar-benar ketahui. Nikah siri, pekerjaan Ya, intinya begini, adalah sampai bukan jenglot. Ya. Intinya ini bukan kata-kata mungkin ya. Dia disuruh sama orang yang tidak suka sama orang yang dia serang, contohnya gitu. Kamu diserang, berarti kamu punya musuh. Habis itu dianya dikasih duit kayak gitu. Nih gitu. Sebenarnya bukan musuh sih, Mam. Lebih ke Nggak suka? Bukan. Nanti jadi pajak. Ya udahlah, pokoknya itulah gitu ya. Nanti kita main-main ke Malang ya, makan kue. Nah, makan kue Malang itu ada roti apa gitu. Aku sering ke Malang kok. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Mami, thank you banget. Terima kasih udah diundang. Terima kasih. Senang. Di mana namanya ini? Cam On Entertainment. Cam On Entertainment. Semoga banyak penontonnya ya. Oke. Makasih Mami, semoga sehat selalu, Amin, bahagia amin, selalu, alamin. berkah selalu, tambah menebarkan kebaikan dan fakta-fakta. Amin. Walaupun dibenci. Karena memang kadang kita ini Iya. menginformasi Mengungkapkan fakta itu. fakta, kadang-kadang orang ya namanya orang nggak suka, kadang-kadang tetap nggak suka ya, kita sama tidak kita bisa ya. menyamakan pemikiran kita dengan orang lain. Iya. Biarkan mereka berspekulasi sendiri. Setidaknya kita sudah berbuat baik. Gitu. Oke Mami, Wabillahi taufiq wal sehat-sehat. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.